Ya, so contoh seperti yang PGI sekarang ini kan, dia sibuk komen dengan urusan KPK, dia nggak komen urusan bagaimana gereja diintimidasi, izin IMB nggak dikasih. Saya sendiri merintis gereja independen aja pernah dihadapin sama orang-orang Muslim itu datang mau bakar motor saya, mau ribut, mau bunuh-bunuhan itu di Kalimantan, di mana itu, di Jawa juga di Gas. Jadi kalau kita sampaikan hal-hal begini sama PGI lah, apa sama organisasi Bimas lah, Kristen, mereka nggak pusing gitu, mereka nggak banyak ini. Nah, urusan-urusan seperti kayak KPK begini, si Gomar ini mau protes pula. Bingung juga saya kan, makanya ini orang-orang udah keluar jalur ya. Nah, kemudian mengenai Gilbert seperti ini. Gilbert sih, kalau saya itu kritik sih, saya bukan kritik pribadinya lah ya, saya kritik ke banyak keajarannya, doktrinnya. Jadi kan biasa orang suka bilang jangan menghakimi. Tapi Tuhan Yesus kan dalam Alkitab menyatakan suruh kita memberitakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya kan. Menyatakan apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, itu panggilan saya sebenarnya. Saya Gilbert kan saya banyak ada kritik adik anaknya itu yang khotbah itu di mana dia suruh maju ke depan cium sepatu begitu sampai bergetar-getar nanti jatuh begitu apa segala macam. Cium sepatu, Pak? Iya itu ada kan di video saya itu kan sepatu diletak di depan mimbar. Kemudian jemaatnya satu-satu, waduh, yang suruh cium sepatu, pegang sepatu begitu. Coba ini penyesatan saya bilang. Aduh. Nah, ini geren. Saya juga dari gereja karismatik, tapi saya tahu itu salah, Pak. Iya. Tapi nanti saya nanti cari Pak videonya Pak. Kalau enggak kalau ada dikirim Pak. Nanti saya cek Pak. Wah itu. Oh iya. Nanti kalau boleh chat saya. Kacau sekali nih. Iya. Nomor WhatsApp-nya boleh chat saya nanti kapan-kapan. Oh iya ini saya catat nomor WhatsApp-nya. Iya. Nih 0812 5876 9200. Ya lanjut Pak sambil saya catat. Ya, jadi kalau mengenai sebenarnya kalau mengenai gereja dan negara, saya sendiri berpandangan bahwa gereja itu memang harus terpisah dari negara. Jadi negara tidak urus urusan gereja, gereja tidak urus urusan negara. Jadi ada pemisahan. Jadi bukan seperti dalam perjanjian lama Sacral Society di mana seperti khilafah gitu ya, umat Israel itu dipimpin langsung teokrasi, dipimpin oleh Tuhan. Tapi hari ini kita berpisah jadi antara negara, urusan negara. Sebenarnya makanya tidak perlu ada menteri agama segala macam gitu. Di KTP tulis nama agama. Buat apa gitu? Itu hanya untuk diskriminasi. Nah, jadi nanti ngurus-ngurus surat apa segala macam jadi repot itu kalau dia lihat agama kita kan. Jadi itu masalahnya gitu loh. Nah, halo. Ya, jadi saya pikir ya seperti kayak Tuhan Yesus itu kan berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, "Kami menaburkan benih gandum. Kenapa tumbuh benih lalang?" Lalu murid-muridnya bilang, "Biar kami cabut itu benih lalang itu." Tuhan Yesus bilang, "Jangan. Nanti ketika hari penuaian, nah, malaikat akan menuai, memisahkan yang mana gandum, yang mana lalang." Nah, hari ini ya secara kemanusiaan, secara kebangsaan kita harus melihat walaupun saya tidak setuju misalnya dengan saksi Yehova, tidak setuju dengan doktrin-doktrin Mormon apa segala macam, tapi saya tidak boleh memakai kekuasaan pemerintah untuk menindas mereka, melarang mereka, itu tidak boleh. Karena hak asasi manusia itu adalah bebas untuk beragama, meyakini. Yang penting orang beragama itu jangan menjahati orang lain, jangan merugikan orang lain gitu. Nah, itu namanya toleransi sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia kan kita lihat bukan demikian. Kita bangun gereja sudah minta tanda tangan kan. SKB 3 Menteri minta tanda tangan, 60 kakak tanda tangan. Cuma satu orang aja nih, orang Islam enggak setuju nih di situ. Enggak dikasih. Teman saya udah berapa banyak itu minta tanda tangan capek-capek ngumpulinnya. Satu aja dia bilang enggak setuju, enggak dikasih. Saya bilang ini enggak beres negara ini. Ya. Sangat tidak adil gitu loh. Nanti kalau berurusan sama pemerintah ya inilah itulah alasan ini enggak beres. Jadi hal-hal demikian ini ya memang saya senang dengan Pak Poljang ini berani bersuara. Saya sendiri ya memang di Indonesia ya bersuara begini, saya komentari Habib Rizik punya video, Yahya Waloni
Kaimana, Ustadz Masyud, apa segala macam yang menyerahnya kekristenan, ya tentu banyak teror. Saya bilang, ya kalau memang sudah waktunya Tuhan mau izinkan kita masuk penjara pun is okay, no problem, saya bilang. Cuman itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya kalau begitu udah bukan umatnya dari Tuhan, dari iblis kalau begitu. Kalau main lapor-lapor gitu kan. Main lapor-lapor pemerintah tidak mampu berargumentasi. Nah, sama seperti kemarin saya komentarin itu videonya Andi Simon. Kan lagi heboh kan? Ya, itu Andi Simon. Dia bergetar-getar tangannya nyembuhin orang, tumbang-tumbang. Emang udah diuji secara medis bahwa itu orang benar-benar sembuh. Nah, lalu saya juga baca di dalam Alkitab justru pada akhir zaman muncul meses-meses palsu yang berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan. Saya bilang, nah bagaimana ini kita diskusikan, saya bilang. Nah, kalau tidak mampu diskusi mau main lapor-laporkan ke ini kan memalukan orang-orang Kristen sendiri, berarti tidak ada kualitasnya. Tidak mampu diskusi, dia panggil polisi, laporin. Apa urusannya polisi dengan urusan keagamaan kita kan? Mana dia tahu soal mana yang benar, mana yang tidak kan? Jadi seperti itu, Pak. Emang ada yang mau ngelaporin ke polisi, Pak? Itu Andi Simon ini buat video, dia bilang, saya peringatkan, Shalom, Johnson, katanya. Aduh, saya bilang ini kacangan ini, bukan pastor ini. Oh, baru tahu saya. Malu-maluin, saya bilang ini tumpang-tumpang tangan, getar jatuh orang. Lalu enggak pernah diinjilin tuh yang muslim itu, tetap aja dipakai kerudung, enggak diinjilin, harus bertobat, percaya Yesus gitu. Cuman datang bawa air botol, doain, dah pulang sembuh, getar-getar, tumbang-tumbang. Ya ngapain? Kita kan diperintahkan untuk beritakan Injil. Lalu kalau dia pulang dia sembuh, itu biasa dukun-dukun begitu di Kalimantan itu banyak juga yang seperti itu. Nah, saya bilang ini memalukan. Kekristenan, pendeta-pendeta kualitas yang hanya untuk cari popularitas, ya. Enggak berani, saya tantang, ayo kita debat, ayo kita argumentasi, diskusi. Enggak berani. Saya bilang, enggak, model begini enggak ada kualitasnya sama sekali kalau begitu. Makanya saya senang dengan ini ya, Pak Poljang, mungkin kita ada perbedaan teologi, is okay. Ini biasa, hal biasa beda. Tapi hal-hal yang logis yang diutarakan Pak Paul ini, ya saya senang gitu loh. Nah, luar biasa, oke. Terima kasih sekali udah mau hadir nih ya. Ini tadi bagus sekali tuh ya wacananya ya. Senang sekali kalau ini harusnya memang ada roh keberanian itu ya teman-teman. Kita jadi hamba Tuhan, kita sudah tahu kita menginjil di Facebook, kita harus tahu resikonya. Makanya berhikmat, tapi jangan takut. Bukan berhikmat itu beda dengan takut ya. Spiritnya Anda harus rasakan itu loh, bedanya hikmat dengan takut itu tadi. Oke, tapi karena saya mengajar ini terlambat 3 menit, Pak Johnsung boleh tutupi dalam doa sekalian. Oke. Ya, silakan Pak Johnsung tutup dalam doa. Mari kita berdoa ya. Ya, siapa Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga hamba-Mu bisa bertemu secara online dengan Pak Poljang yang sungguh luar biasa semangatnya untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dan juga teman-teman yang lain yang mendukung. Bapak, kiranya Engkau sertai, Engkau beri kekuatan, keberanian, hikmat, dan kebijaksanaan sehingga kebenaran firman-Mu dapat terus diutarakan, sehingga banyak jiwa bisa mengenal kebenaran firman-Mu dan diselamatkan. Apapun tantangan, apapun yang menjadi pergumulan, ya iblis yang berusaha menghambat, kiranya Engkau patahkan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu yang besar, Engkau menopang kehidupan kami. Beri kami kesehatan dan kekuatan agar kami terus menyuarakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.